wabarakatuh. Selamat datang anak-anak di SMP Negeri 4 Kertosono dalam program MPLS hari kedua. Kalau kemarin kalian sudah mendapatkan materi MPLS hari kedua, hari pertama, sekarang hari kedua, nanti kalian akan mendapatkan materi kesadaran berbangsa dan bernegara dari Ibu Susilowati SPD. Kemudian materi yang kedua, belajar efektif dan efisien dari Bapak Sudarwo SPD. Yang ketiga, materi dari Bapak Bambang Rumpoko SPD, pendidikan karakter. Saya harap kalian menyimak dengan baik-baik dan tetap jaga kesehatan dan juga tetap semangat walaupun kalian mengikuti MPLS di rumah saja. Tetap semangat. Sekarang kalian boleh mengikuti kegiatan dan tayangan dari Bapak Ibu penyaji materi MPLS. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, perkenalkan, nama saya Bu Susilowati SPD. Saya memegang mata pelajaran PPKN kelas 7 dan kelas 8. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja. Jangan lupa menjaga kesehatan pada diri kalian, yaitu cuci tangan, terus kalau keluar pakai masker. Di sini Bu Susi akan menyampaikan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Ini berhubungan dengan kalian sebagai generasi muda, penerus dari pemimpin-pemimpin bangsa kita. Kalian lihat di era globalisasi, kesadaran berbangsa dan bernegara sudah mulai luntur. Kamu lihat contoh-contohnya banyak di lingkungan masyarakat, di sekitarmu maupun kamu lihat di televisi. Contohnya apa? Yaitu adanya tawuran antar pemuda. Kesadaran berbangsa dan bernegara tidak hanya tanggung jawab dari pemerintah, tetapi juga tanggung jawab dari seluruh warga negara, terutama kalian sebagai generasi muda. Karena dengan kesadaran berbangsa dan bernegara, kalian dapat mempunyai jiwa, rasa patriotisme, terus rela berkorban. Nah, kalau kalian sudah mempunyai jiwa, nilai kesadaran berbangsa dan bernegara, kalian bisa anak-anak melindungi tanah air kalian dari gangguan baik dari luar maupun dari dalam negara. Nilai-nilai rela berkorban bisa kalian terapkan di lingkungan masyarakat, bangsa dan negara. Kita jangan jauh-jauh anak-anak, di lingkungan masyarakat kita sendiri. Satu, kita cinta tanah air. Kamu bisa membaca sejarah bangsa. Bagaimana para pendiri negara kita dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Dengan cara apa? Cinta dengan produk dalam negeri, bangga dengan nilai-nilai budaya bangsa sendiri. Yang ketiga adalah Pancasila. Pancasila merupakan ideologi negara, alat pemersatu bangsa. Kamu tahu negara kita bermacam-macam agama, suku bangsa, serta bahasa adat istiadat. Dengan Pancasila ini merupakan alat pemersatu bangsa. Yang keempat adalah rela berkorban. Dimaksud di sini rela berkorban bisa kamu mencontoh para pendiri negara kita. Mereka rela berkorban demi tanah air dan bangsa, tidak terlepas dari harta maupun nyawa. Yang terakhir adalah memiliki kemampuan dalam bela negara. Kalau sebelum kemerdekaan, para pemuda kita bela negara dengan mengangkat senjata. Tetapi di era globalisasi, negara kita sudah merdeka. Bagaimana bela negara wujudnya? Kamu giat belajar mewujudkan prestasi baik di lingkungan masyarakatmu maupun di luar daerahmu.
Yang ketiga, dengan semua penerapan itu akan muncul jiwa-jiwa nasionalisme, patriotisme, sehingga menimbulkan cinta tanah air pada diri kamu. Saya kira cukup sekian materi saya. Bila ada yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan, keluar pakai masker. Untuk tugas kalian menulis sebuah peristiwa di mana para pejuang kita dalam mempertahankan kemerdekaan. Contohnya peristiwa 10 November itu bisa kamu cari di YouTube atau membaca dari buku-buku sejarah. Saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya sehingga pada saat ini kita bisa untuk mengikuti kegiatan MPLS dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 4 Kertosono untuk peserta didik baru. Anak-anakku sekalian, perkenalkan, nama saya Sudarwo. Saya di SMP 4 ini adalah mengajar mata pelajaran IPA. Marilah kita ikuti materi MPLS, yaitu yang berjudul tentang cara belajar yang efektif. Belajar adalah proses aktivitas yang mengarah pada perubahan yang positif pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tujuan dari materi pembelajaran ini adalah yang pertama, siswa mengetahui bahwa belajar adalah tanggung jawab setiap siswa. Yang kedua, siswa terhindar dari kegagalan dalam belajar. Yang ketiga, siswa dapat mengatasi masalah yang muncul dalam belajar. Yang keempat, siswa dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan belajar di jenjang SMP. Ini tujuan pembelajaran hari ini. Kemudian, keberhasilan dalam belajar itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor dari dalam diri, yaitu satu, inteligensi atau IQ, kepandaian atau kecerdasan. Kemudian yang kedua adalah bakat dari kalian yang kalian miliki. Kemudian yang ketiga adalah minat, jadi motivasi kalian untuk belajar. Kemudian yang keempat adalah sikap belajar. Jadi sikap belajar kalian yang menentukan keberhasilan adalah apa? Sikap yang disiplin. Kemudian kepribadian. Kepribadian kalian sangat mempengaruhi dalam keberhasilan dalam belajar. Kemudian yang keenam adalah kesehatan fisik. Kesehatan perlu sekali di dalam kegiatan belajar mengajar. Apabila tubuh kita sehat, maka kita bisa mengikuti belajar dengan baik, dan apabila tubuh kita sakit, maka kita tidak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Kemudian hambatan dari dalam. Yang kedua adalah faktor hambatan dari dalam. Apakah hambatan-hambatan yang akan mempengaruhi kita dalam belajar? Yaitu yang pertama adalah rasa malas. Ya, rasa malas sangat mempengaruhi sekali. Kemudian yang kedua adalah suka menunda-nunda. Jadi di sini kalau kita terjadwal belajar, langsung aja belajar, jangan menunda-nunda waktu. Kemudian lelah. Lelah bisa disebabkan karena apa? Karena banyak bermain dan yang lainnya, sehingga kita harus bisa menjaga diri, menjaga tubuh kita agar bagaimana tidak lelah, sehingga di dalam proses belajar nanti kita tidak memiliki hambatan. Kemudian tidak mampu dalam membagi waktu. Kita dalam hal ini harus bisa membagi waktu. Kemudian tidak disiplin diri. Tidak disiplin ini juga akan mempengaruhi keberhasilan dalam belajar. Yang terakhir adalah tidak bisa pilih prioritas kegiatan yang penting. Jadi di sini kita harus bisa memiliki skala prioritas, mana yang
kegiatan yang harus kita dahulukan, mana yang tidak. Kemudian hambatan dari dalam juga ada itu sukar tidur. Ya, sukar tidur ini juga merupakan hambatan. Kalau malam kita begadang, maka nanti di sekolah akhirnya apa? Kita tidak bisa mengikuti pelajaran karena ngantuk. Yang kedua, suka main game atau bermain di warnet, itu bisa ya. Itu tidak juga merupakan hambatan. Jadi harus dikurangi. Kemudian suka kumpul-kumpul dengan teman atau cangkruan gitu ya. Itu juga harus dikurangi karena apa? Kalau kita kelelahan karena jalan-jalan atau kumpul-kumpul, maka kita tidak bisa belajar dengan baik. Kemudian SMS atau telepon atau main WA ya, itu juga harus kita kurangi. Kemudian persepsi yang keliru. Persepsi yang keliru yang bagaimana? Bahwa belajar hanya pada saat ada ulangan. Itu tidak boleh ya. Belajar harus continue, harus disiplin, harus setiap hari ya, tidak hanya pada saat akan ada ulangan saja. Kemudian faktor dari luar yang lain adalah teman. Teman, kalian harus bisa memilih teman yang baik, yang sekiranya bisa mendukung proses belajar kalian. Kemudian keluarga. Keluarga juga harus bisa memberi motivasi kepada kalian, bagaimana mendukung kalian untuk belajar. Kemudian sekolah. Di sekolah pasti, di situ ada tata tertib yang harus kalian taati sehingga kalian bisa belajar dengan baik di sekolah. Kemudian masyarakat. Dalam bermasyarakat, kalian juga harus bisa memilih mana teman yang baik, mana yang tidak, mana yang bisa mendukung dalam hal pendidikan kalian, mana yang tidak, harus bisa memilah-milah. Kemudian sarana belajar. Sarana belajar ini penting, ya, sehingga kalian harus punya buku, punya yang lain yang bisa mendukung sarana belajar kalian baik di rumah maupun di sekolah. Kemudian media bisa dengan melalui internet, melalui majalah dan yang lainnya untuk mendukung proses belajar kalian. Itu faktor-faktor yang dari luar. Kemudian hambatan dari luar diri, itu adalah persepsi orang tua. Persepsi yang bagaimana? Ada mungkin orang tua persepsinya yang salah dalam hal belajar ya. Kemudian ekonomi orang tua juga mendukung. Kemudian lagi ada ajakan teman ini kalau itu baik dalam hal mendukung proses belajar kalian bisa diikuti. Kalau tidak mendukung dalam hal proses belajar kalian maka jangan diikuti karena akan menghambat proses belajar kalian. Yang keempat adalah gaya hidup teman. Gaya hidup ini ada bermacam-macam. Ada yang suka hura-hura, ada yang suka dolan, dan yang lainnya. Yang jelas kalian harus bisa memilah-milah mana teman yang cocok untuk diajak berteman di dalam mendukung proses belajar mengajar, proses belajar kalian. Kemudian pola atau budaya dalam masyarakat. Ya, pola biasanya budaya dalam masyarakat itu apa? Cangkruk. Ya, cangkruk itu akhirnya kalian melupakan dalam hal belajar. Nah, dalam hal itu apa? Kalian tidak boleh, kalian harus bisa memilah-milah mana yang baik dan tidak. Pengaruh media ini adalah internet yang pertama. Kalian harus bisa bijak dalam memilih media, berinternetan yang positif, yang jelas, ya, bermedsos yang positif dan yang tidak mengganggu proses belajar kalian. Kemudian melanggar tata tertib sekolah. Di sekolah itu ada tata tertib yang harus kalian taati di dalam rangka mendukung proses belajar mengajar kalian, di dalam proses kalian meraih prestasi di dalam belajar. Dan itu harus ditaati, jangan dilanggar. Berusaha untuk disiplin, untuk menaati tata tertib yang ada. Kemudian sarana belajar tidak memadai itu juga mempengaruhi. Contoh,
kalian ke sekolah tidak membawa buku, otomatis tidak bisa belajar dengan baik. Alat tulis menulis diupayakan punya sendiri, bukan meminjam. Ya, buku-buku itu juga begitu, diupayakan mandiri, jadi memiliki sendiri. Jadi tidak meminjam ke yang lain atau yang ke teman-teman yang lain. Sedangkan untuk buku-buku pelajaran di sekolah disiapkan. Kalian bisa meminjam di perpustakaan atau berkunjung ke perpustakaan, di sana buku banyak sekali yang akan mendukung kegiatan belajar kalian. Ya, ini ada 10 kiat sukses belajar. Yang pertama adalah motivasi diri. Kalian harus bisa memotivasi diri kalian untuk bisa belajar dengan baik. Ya, berarti punya cita-cita, punya tujuan, dan punya target yang harus kalian harapkan nantinya. Yang kedua, pandai dalam membagi waktu. Kalian harus pandai membagi waktu baik di rumah maupun di sekolah. Kemudian pandai memilih prioritas. Jadi kalian harus punya prioritas di antara kegiatan-kegiatan kalian yang perlu diprioritaskan, yang mana kalian harus bisa memilih. Kemudian disiplin diri. Disiplinnya apa? Kita harus tepat waktu, selalu melaksanakan yang sesuai aturan. Kemudian menjaga kesehatan. Jaga kesehatan, makanan-makanan yang bergizi. Kalau jajan yang sekiranya bisa menambah kesehatan kalian, bukan menambah sakit. Kemudian mandiri. Mandiri ini adalah sikap bahwa kalian tidak tergantung kepada orang lain. Kalian harus bisa menjaga diri kalian sendiri, memelihara diri sendiri, atau melayani diri sendiri, tidak tergantung dengan yang lain. Kemudian tekun dan ulet. Tekun dan ulet ini apa? Tidak pantang menyerah. Jadi kalian harus ulet, harus tekun, ya. Kemudian ada tanggung jawab. Jadi kalau misalkan dikasih tugas, tanggung jawabnya apa? Segera dilakukan, segera dilaksanakan. Jadi tidak ditunda-tunda. Ya, punya tanggung jawab. Kemudian kreatif. Kreatif dalam hal ini apa? Kalian bisa berinovasi di dalam belajar. Misalkan memadukan belajar dengan media online atau dengan mencari tempat-tempat yang sekiranya cocok untuk belajar, misalkan taman di sekolah atau di tempat yang lain. Kemudian good interpersonal, jadi menjadi diri sendiri yang terbaik. Ya, itu 10 kiat belajar. Kemudian belajar di rumah. Di sini kalian harus mempunyai waktu belajar rutin setiap hari. Misalkan pulang sekolah, habis istirahat, kalian buka buku pelajaran yang tadi siang diajarkan di sekolah, entah itu 10 menit atau 15 menit dibuka. Kemudian sore setelah sholat maghrib, kalian belajar ditarget, ya, 1 jam, 2 jam, tetapi harus rutin setiap hari, ya, tidak dicelong-celong. Pilih waktu belajar di mana pikiran dan fisik siap menerima pelajaran. Ya, di sini pilih waktu yang apa? Pikiran kita fresh, jadi segar. Biasanya kalau orang-orang dulu menyarankan apa? Habis sholat subuh itu pikiran masih fresh, sehingga di situ kalau kalian belajar enak. Ya. Kemudian awali dengan doa. Doa memohon kepada Allah agar apa? Dicepat pahamkan untuk belajar, dimudahkan di dalam belajar. Ya. Kemudian kondisikan atau cari tempat belajar yang mendorong konsentrasi. Di rumah misalkan ada, di kamar atau di tempat yang lain, ada yang cara belajarnya harus apa? Tempat yang sunyi, sepi. Ada lagi cara belajar dengan menggunakan musik, itu masing-masing orang tidak sama. Atau kalian bisa belajar cari tempat misalkan di taman, itu juga bisa, ya. Kemudian yang berikutnya adalah beri waktu istirahat minimal 15 menit setelah belajar 2 jam. Jadi istirahatkan 15 menit. Ya,
ya, tidak terus menerus. Jadi belajar tidak terus menerus. Kalau dulu ada istilah SKS apa, belajar sistem kebut semalam. Jadi kalau besoknya ulangan, nanti malam lembur sinarnya. Nah itu tidak baik, ya. Tidak baik. Yang baik adalah apa? Rutin setiap hari belajar. Kemudian buatlah tanda-tanda terhadap hal penting. Jadi ditandai buku-buku yang dibaca, ditandai dengan stabilo atau apa, itu untuk menandai, memudahkan kalian untuk mengingat. Kemudian lakukan pengulangan atau latihan setelah selesai. Jadi diulang-ulang. Belajar itu harus diulang-ulang sehingga kalian apa? Paham dan hafal. Ya. Kemudian kita lanjut, belajar di kelas. Yang pertama, belajar di kelas apa yang harus kalian lakukan? Itu tenang dan tertib sewaktu menerima pelajaran. Tidak boleh rame sehingga mengganggu teman-temannya yang konsentrasi belajar, terutama pada saat Bapak Ibu guru menerangkan pelajaran. Kemudian bawa buku-buku dan alat-alat tulis yang diperlukan. Jangan sampai ketinggalan. Trik untuk biar buku-buku dan alat tulis tidak ketinggalan apa? Setelah belajar pada malam hari, semua buku segera dimasukkan ke dalam tas sehingga pagi berangkat tidak ada yang ketinggalan. Terus mencatat penjelasan guru atau memberi tanda pada buku cetak. Ini bisa ditandai dengan penyekat atau dengan stabilo. Kemudian menghindar dari gangguan teman untuk ngobrol atau iseng dan lain-lain. Jadi hindari ngobrol dengan teman pada saat Bapak Ibu guru menerangkan di kelas. Ya, sehingga tidak mengganggu teman yang lain. Perut tidak dalam keadaan lapar atau terlalu kenyang. Kalau lapar kita sulit konsentrasi, terutama kalau kenyang biasanya juga sulit konsentrasi apa? Biasanya ngantuk akhirnya ya. Kemudian aktif bertanya hal-hal yang belum jelas. Bertanya kepada Bapak Ibu guru boleh ya, atau bertanya kepada teman-teman yang pandai. Bapak Ibu guru membuka lebar-lebar terhadap kalian yang ingin belajar. Ya, tanyakan mumpung ada kesempatan. Kemudian jujur mengerjakan ulangan atau tugas. Maksudnya jujur di sini apa? Tidak menyontek, tidak ngerepek dan yang lainnya. Kerjakan ulangan dan tugas dengan sendiri. Sehingga kalian akan bisa mengukur tingkat kemampuan kalian. Kalau misalkan kemampuan kalian kok kurang, berarti bisa menambah atau meningkatkan sistem belajar kalian. Demikian anak-anak untuk materi bagaimana belajar efektif, sehingga semoga bisa bermanfaat bagi kalian, bisa kalian laksanakan sehingga menambah prestasi belajar kalian untuk ke jenjang SMP. Ya. Nah, di sini Bapak memberi tugas, yaitu buatlah rencana kegiatan belajar kalian di rumah selama belajar online. Ya, dibuat terjadwal dan nanti dikumpulkan ke sekolah. Demikian anak-anak materi yang kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kemudian semoga materi yang kami sampaikan ini tadi, bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar di rumah. Terima kasih kepada anak-anak bahwa perlu diperkenalkan saya adalah sebagai guru SMP 4 yang menangani tentang bimbingan dan muslim. Di saat ini saya diberi tugas untuk memberi materi tentang pendidikan karakter. Yang perlu diketahui bahwa sekarang ini seluruh materi pendidikan di Indonesia harus memuat salah satu materi yang namanya karakter, baik di matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, TIK, bahasa Jawa dan sebagainya. Semuanya harus memuat mengenai materi karakter. Sekarang anak-anak harus paham apa yang dikatakan dengan karakter. Karakter adalah suatu kebiasaan yang baik
yang harus dilaksanakan oleh seluruh warga yang ada di Indonesia. Yang perlu ditekankan di saat ini adalah generasi muda, yang mana sekarang sudah dianggap terjadi perubahan sosial yang sangat mendasar, yang mana anak-anak sekarang sudah tidak begitu mengindahkan aturan karakter yang harus dilaksanakan di setiap langkah. Untuk itu sekarang harus dipahami apa yang dikatakan karakter itu adalah kebiasaan yang baik secara sosial maupun secara moral. Kalau dalam psikologinya dikatakan IQ, yaitu kecerdasan tentang emosi, sehingga anak-anak paham apabila emosinya tinggi, 80% manusia berhasil itu karena IQ-nya sangat tinggi. Yang 20%-nya adalah EQ, kecerdasan mentalnya. Sehingga kita harus paham dalam setiap langkah kita hidup di mana-mana, baik di sekolah, di masyarakat, dalam keluarga, kita harus menggunakan etika atau karakter, sehingga orang-orang selalu mengindahkan kita dalam setiap langkah. Anak itu pandai karena apa? Etikanya baik, IQ-nya tinggi. Anak itu cerdas karena apa? Karena mereka bisa berperilaku baik di lingkungan kita sendiri. Sehingga disimpulkan bahwa kita dalam setiap langkah hidup ini harus beretika. Dalam bahasa pendidikannya adalah karakter, sehingga anak-anak itu bisa dikatakan anak baik karena mereka berperilaku baik, mengerti apa yang dikatakan jujur. Kita harus jujur. Yang sekarang ini sudah jarang sekali orang mengatakan orang jujur, orang tidak jujur, semuanya sama, hampir sama, yang sebenarnya tidak sama, ya. Jadi karakter itu salah satunya yaitu jujur, terus beradab, sopan santun, beretika. Sehingga awal mula kita hidup di dunia pendidikan, kita harus mampu mengembangkan apa yang dikatakan karakter, sehingga negara kita tidak dicap negara yang aut-autan karena generasi mudanya sudah tidak mengerti karakter ini baik, ini tidak baik, ini jelek, ini buruk. Nah itu, sehingga anak-anak sekolah kalau pulang sekolah bergerombol di tempat-tempat yang sepi bersama antara perempuan dan laki-laki, itu sekarang sudah dianggap umum. Anak-anak dengan generasi muda itu yang sebenarnya sudah tidak pantas dan tidak umum. Itu yang terakhir kalinya, coba kita bisa menulis sifat-sifat dalam diri kita. Tulis 10 sifat yang ada pada diri kita. 10 sifat-sifat yang ada pada diri kita dicatat, ya. Setelah itu bisa difoto terus dikirim sehingga anak-anak nanti cuma itu memahami sifat-sifat yang ada pada dirinya, tidak boleh mencontoh sifat pada temannya, sehingga nanti memahami sifat yang baik itu apa, sifat yang kurang baik itu apa. Setelah itu kita bisa konsultasi kepada guru-guru bimbingan dan konseling, sehingga kita tidak lepas dari karakter-karakter yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Saya kira cukup sekian materi dari saya.
Bila ada kurang lebihnya, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.